Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak rahasia yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya adalah penamaan surat Al-Hadid atau besi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa bisa salah satu elemen kimia dalam tabel periodik secara khusus menjadi nama surat di Al-Quran? Lalu apa keistimewaan besi dibandingkan dengan benda lainnya yang lebih berharga? Dari sini ternyata Allah menyimpan rahasia besar yang baru terungkap setelah para ilmuwan melakukan penelitian. Malik bin Nabi pernah mengatakan, laksana kilauan anak panah yang menarik perhatian bagi kaum berakal, yang diselipkan di antara pelajaran-pelajaran yang menyangkut ketuhanan. Besi dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ayat di atas ada kata wa anzalna hadida, yang artinya dan kami turunkan besi. Kata turunkan besi berarti besi tidak dibuat di bumi, melainkan diturunkan dari langit. Hal ini pun terjawab setelah Profesor Armstrong dari NASA atau Muhammad As-Sadi berpandangan bahwa memang besi diturunkan dari langit. Sains memberikan ilmu kepada kita bahwa besi termasuk logam berat, tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Penjelasan ilmiah tentang besi. Astronomi modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut dengan nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Seorang ilmuwan terkenal yang menjadi pembicara dalam seminar mukjizat ilmiah Al-Quran Al-Karim, Dr. Stroke, juga mengatakan hal senada. Ia telah melakukan berbagai penelitian terhadap sejumlah barang tambang bumi dan sejumlah penelitian laboratorium. Namun hanya satu jenis barang tambang yang sangat membingungkan para ilmuwan, yaitu besi. Dari sisi kapasitasnya, besi memiliki struktur yang unik. Agar elektron-elektron dan neutron-neutronnya dapat menyatu dalam unsur besi, maka ia butuh energi yang luar biasa, mencapai 4 kali lebih besar dari total energi yang ada di planet matahari kita. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Inti besi sebagai perisai medan magnet bumi. Fakta selanjutnya, sebuah radiasi yang membentuk energi tinggi, terdiri dari proton dan elektron, mengelilingi ribuan kilometer di alas bumi, diberi nama dengan sabuk Van Allen. Sabuk ini melindungi bumi dan isinya dari ledakan dahsyat energi matahari
yang terjadi setiap 11 tahun sekali yang disebut dengan solar flares. Ledakan dahsyat ini bila tidak ditahan di angkasa dapat meluluh lantakan semua kehidupan di bumi dengan kekuatan setara 100 juta bom atom Hiroshima. Sabuk radiasi juga melindungi kita dari serangkaian badai kosmis yang membahayakan umat manusia. Sabuk ini terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Keduanya membentuk medan magnet yang besar yang tidak dimiliki oleh planet lain kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih lemah. Dari ini mungkin kita paham mengapa besi menempati salah satu judul surat di dalam Al-Quran. Inti besi dan nikel melindungi makhluk bumi berupa perisai elektromagnetik dengan kekuatan yang hebat. Namun yang terpenting, Al-Quran ingin menunjukkan kepada kita bahwa besi tidak dapat diproduksi di bumi. Besi langsung diturunkan dari langit untuk dimanfaatkan oleh manusia. Elemen berat besi Fe57 dan surat Al-Hadid ke-57. Karakter selanjutnya berhubungan dengan elemen kimia dalam tabel periodik. Kita tidak mungkin menafsirkan surat besi tanpa membedah elemen kimia besi berikut karakteristiknya yang berhubungan dengan kata Al-Hadid. Tanpa mengenal sifat-sifat besi, kita tidak akan mengetahui keindahan surat besi ini yang diletakkan pada nomor 57. Secara ilmiah, unsur besi mempunyai 4 isotop, yaitu 54, 56, 57, dan 58. Yang stabil ada 3, yaitu 56, 57, dan 58. Dari ketiganya, isotop 57 adalah satunya yang punya nuklir spin. Uniknya, ini sesuai dengan urutan surat Al-Hadid yang merupakan surat ke-57. Kata besi dalam Al-Quran disebut 9 kali dalam 6 ayat yang berbeda. Barangkali salah satu keterangan yang menarik dari hal yang menarik lainnya adalah keterangan yang berhubungan dengan rahasia Zulkarnain pada surat Al-Kahfi yang berarti gua. Ayat tersebut berkisah tentang pintu besi yang dibangun oleh Zulkarnain di antara kedua puncak gunung. Suatu saat akan hancur ketika kiamat telah dekat. Cara mengolah besi. Al-Quran tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun juga bagaimana cara mengolah besi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 dan surat Saba ayat 10. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud limpah karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Salah satu teknik mengolah besi ialah besi dipanaskan hingga mendidih atau menjadi batu bara, lalu baru dibentuk sesuai keinginan kita. Lagi-lagi proses ini 100% persis dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Uniknya, Al-Quran menjelaskan bahwa cara ini sudah dipakai berabad-abad jauh sebelum era sains modern seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab.